Selamat jumpa kembali dengan kelas termodinamika sistem hayati BE 2103 bersama saya Herwadi Burhan. Pada kali ini kita akan kembali membahas hukum-hukum dasar termodinamika. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas termodinamika sebagai suatu metode dan kita sedikit membahas terkait hukum dasar termodinamika dan ekologi. Di situ kita mengklasifikasikan suatu sistem terdiri dari universe, sistem itu sendiri, dan lingkungan, dan beberapa variabel makroskopik. Di sini kita akan melanjutkan terkait dengan hukum termodinamika klasik. Terdapat 4 hukum dasar, hukum ke-1, ke-2, ke-0, dan ke-3. Dan termodinamika klasik tersebut diterapkan untuk lingkungan atau ekosistem sendiri dengan rentang temperatur dari minus 40 hingga 40 derajat Celcius. Kemudian menganggap bahwa semesta atau universe atau super system merupakan sistem terisolasi. Kategori sistem itu terbagi menjadi sistem terbuka yang membolehkan adanya perpindahan massa dan panas, kemudian sistem tertutup yang hanya mengizinkan perpindahan panas saja, dan sistem terisolasi, baik itu perpindahan panas maupun perpindahan massa tidak diperbolehkan, atau juga disebut sebagai adiabatik, atau Q sama dengan 0. Variabel-variabel makroskopik yang akan kita tinjau pertama adalah temperatur, kemudian volume, lalu jumlah mol atau massa, lalu tekanan. Kemudian karakteristik keadaan secara termodinamika itu entropi, kemudian energi internal, lalu energi bebas Gibbs, entalpi, energi bebas Helmholtz, dan eksergi. Untuk energi bebas Gibbs, energi bebas eksergi, dan energi bebas Helmholtz merupakan suatu energi bebas yang sama-sama merepresentasikan memberikan suatu harga yang bermanfaat untuk melakukan kerja, namun dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan mulai dari hukum ke-0 yang berbunyi apabila terdapat dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka sistem pertama dan kedua saling setimbang. Dan ini menjadi landasan terciptanya termometer dengan penyetaraan pada berbagai macam skala untuk merujuk pada suatu temperatur. Kemudian kita masuk ke hukum ke-1 termodinamika yang berbunyi energi tidak dapat dibuat dan dihancurkan, hanya bisa berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Perubahan energi atau delta E itu sama dengan perubahan energi karena proses internal dalam sistem dan akibat pertukaran antara sistem dengan lingkungan atau delta E exchange between a system and environment yang terrumus sebagai berikut. Kemudian dalam sistem internal energi itu bernilai konstan sehingga delta EI itu sama dengan 0. Dan di sini ada perbaikan, seharusnya tanda ini adalah bernilai positif. Jadi delta E tambah dengan delta E exchange between system and environment. Sehingga di sini delta E sama dengan delta E akibat pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan. Sedangkan delta E ini bernilai 0 karena dalam sistem berlaku bahwa energi tidak dapat dibuat dan dihancurkan. Sehingga di dalam sistem itu sendiri kemudian apabila meninjau sistem itu sebagai sistem terbuka, maka ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka delta E itu ditulis sebagai selisih antara energi yang masuk dan energi yang keluar. Interaksi sistem dan lingkungan memiliki energi yang terdiri dari energi internal, energi potensial, dan energi kinetik yang tergambar sebagai berikut. Delta E sama dengan panas ditambah dengan kerja, di mana delta E itu sendiri terdiri dari komponen potensial, kinetik, dan energi internal. Apabila sistem tidak mengalami pergerakan dan perpindahan posisi, dengan kata lain delta EP dan delta EK itu sama dengan 0, maka delta E atau energi total sama dengan energi internal, di mana energi internal itu sama dengan panas ditambah dengan kerja. Nah, ini merupakan bentuk matematis dari hukum pertama termodinamika. Dan dalam bentuk fungsi keadaan termodinamika secara umum, energi internal itu merupakan fungsi dari entropi, kemudian fungsi dari kerja yang dipresentasikan oleh tekanan dikalikan dengan perubahan volume, dan apabila ada efek reaksi kimia atau komponen kimia, maka
jumlah potensial kimia dikalikan dengan jumlah komponen kimia yang terdapat dalam sistem tersebut, atau energi internal memiliki kontribusi entitas termal, mekanik, dan kimia apabila reaksi dalam sistem menjadi pertimbangan. Lalu di sini kita melihat delta S sama dengan Q per T apabila kita meninjau bentuk yang sebelumnya di mana delta U itu satuannya adalah energi, maka suku di sebelah kanannya juga memiliki satuan energi untuk masing-masing sukunya. Dan dikali dengan delta S itu adalah energi, dan itu hubungan yang diperoleh dari hukum kedua termodinamika, di mana delta S sama dengan Q per T. Nanti akan kita bahas pada sesi setelahnya. Untuk sistem terbuka, perubahan energi selain dipengaruhi oleh sistem juga aliran yang membawa materi masuk dan keluar sistem. Tergambarkan dalam konsep berikut, delta E tidak hanya terdiri dari panas dan kerja saja, namun ada perubahan energi akibat kontribusi adanya masuknya materi dan keluarnya materi. Dan ini dijabarkan lagi menjadi sebagai berikut, di mana materi itu terdeskripsi sebagai massa, yang mana massa itu membawa entitas energi yang direpresentasikan oleh U energi internal sendiri dan kerja. Dan dalam basis waktu, ketika ruas kiri dan ruas kanan yang saya bagikan dengan satu increment waktu, maka menjadi bentuk seperti ini, di mana Q menjadi laju panas, W itu laju kerja, dan yang untuk aliran masuk dan keluar tersebut direpresentasikan oleh laju massa masuk dan keluar. Dan apabila mengalami perubahan posisi dan kecepatan pada materi yang masuk dan keluar, maka kita menambahkan efek kinetik dan efek potensial di situ. Kemudian U ditambah PV itu adalah panas ya, atau Q sama dengan U plus PV dalam sistem materi. Q itu direpresentasikan oleh entalpi. Entalpi itu ada jumlah energi yang tersimpan pada suatu material dalam tekanan yang konstan, atau H itu sama dengan U plus PV, di mana H adalah entalpi. Kemudian kita masuk ke hukum kedua termodinamika, di mana entropi semesta terus meningkat dan perubahan spontan dalam sistem mengakibatkan peningkatan entropi. Penjabaran dari pernyataan hukum kedua termodinamika bisa kita lihat dari mesin Carnot, di mana terdapat dua reservoir. Yang satu reservoir panas, yang kedua ada reservoir yang dingin, yang mana reservoir panas itu mentransfer energi ke reservoir yang dingin, yang akibat transfer energi tersebut ada kerja yang dihasilkan. Kemudian apabila sebaliknya reservoir dingin ingin mentransfer energi ke reservoir panas, maka dia membutuhkan kerja agar proses itu bisa berlangsung, yang terlihat pada garis putus-putus. Kemudian entropi sebagai suatu sistem terisolasi selalu meningkat selama proses irreversible atau proses yang tidak bisa kembali ke keadaan semula. Dan proses yang irreversible itu adalah proses real. Dari skema mesin Carnot ini, kita menentukan atau mendefinisikan suatu efisiensi, di mana efisiensi atau eta F itu sama dengan kerja dibagikan dengan panas awal dari reservoir tinggi. Dan kerja itu merupakan selisih antara energi pada reservoir yang tinggi dikurangi dengan energi di reservoir yang lebih dingin, atau Q1 dikurang Q2, Q1 dikurangi dengan Q2, maka selisihnya itu adalah kerja yang dilakukan oleh reservoir panas. Apabila Q itu berbanding lurus dengan temperatur, maka efisiensi itu sama dengan W dibagikan dengan Q atau energi pada reservoir panas, bisa ditulis sebagai Q1 dikurang Q2 bagi Q1. Kemudian kita buah dalam bentuk temperatur, sama dengan temperatur panas dikurangi dengan temperatur yang dingin dibagi dengan temperatur panas. Kemudian konsep tersebut apabila saya gabungkan panas dan temperatur, maka bentuknya menjadi dQ per T. Dan untuk reversible pada sistem tertutup, untuk proses reversible pada sistem tertutup, di mana reversible itu berarti dia bisa kembali ke titik awal dengan rute yang sama, maka dQ per T sama dengan 0. Namun proses itu terlalu ideal, yang mana tidak akan terjadi di dunia nyata. Sistem nyata itu mensyaratkan bahwa
dq per T itu memiliki nilai, dan nilai itulah yang selalu positif yang disebut sebagai entropi. Dan ini disebut sebagai teorema Clausius yang menjadi deskripsi dari hukum kedua termodinamika. Entropi yang ditransfer ke sistem oleh lingkungan terdefinisi sebagai delta Q per T, dan perubahan entropi di universe atau semesta itu sendiri adalah perubahan entropi pada sistem dikurangi dengan entropi lingkungan. Sebenarnya ditambah, namun karena lingkungan itu merespon sebaliknya dari sistem, maka muncul tanda negatif. Dan apabila kita memasukkan nilai perubahan entropi lingkungan itu sebesar delta Q per T, maka apabila sistem universe itu mensyaratkan proses itu terjadi apabila entropi semesta itu lebih besar daripada 0, maka akibat itu maka entropi pada sistem harus lebih besar daripada delta Q per T. Entropi itu sendiri adalah representasi dari ketidakteraturan atau disorder. Kemudian teorema Nernst itu menghubungkan antara pada teorema. Kemudian kita melihat kajian antara hukum kedua termodinamika terhadap hubungan Boltzmann, di mana entropi itu sama dengan konstanta Boltzmann dikalikan dengan W atau jumlah konfigurasi atau koefisien proporsionalitas. Konstanta Boltzmann sendiri bernilai 1,37 kali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin. Dan terdapat suatu teorema Nernst di mana menyatakan bahwa entropi bernilai 0 saat temperatur absolut itu 0. Dalam kata lain, minus 273,15 derajat Celcius. Atau dalam satuan Kelvin itu sama dengan 0. Ketika pada temperatur 0 Kelvin, entropi itu bernilai 0, maka konsekuensinya dengan menerapkan hubungan Boltzmann, maka 0 sama dengan K dikali dengan ln W, dan kita tidak bisa menetapkan K itu adalah bernilai 0 karena konstanta itu ada nilainya, maka mau tidak mau ln W yang harus bernilai 0. Dan ketika ln sesuatu bernilai sama dengan 0, maka W itu sama dengan 1. Dan itu mencerminkan kondisi tunggal di mana tidak ada proses dan transformasi, hanya eksistensi yang merepresentasikan kondisi tersebut. Dan proses nyata itu sendiri berlangsung pada temperatur yang lebih besar daripada 0 absolut atau 0 Kelvin, dan entropi itu syarat proses itu selalu bekerja di dunia nyata lebih besar daripada 1. Konsekuensinya dengan syarat tersebut maka W atau koefisien proportionality harus jauh lebih besar daripada 1. Dan berarti keadaan itu memiliki banyak aspek. Apakah transformasi, reaksi, perubahan fasa, dan sebagainya. Kita masuk ke hukum ketiga termodinamika yang tadi diawali dengan teorema Nernst. Dan di sini kita akan meringkas berbagai hukum yang sebelumnya telah dipaparkan. Hukum ke-0 di mana dua sistem setimbang dengan sistem ketiga, maka kedua sistem tersebut saling setimbang. Kemudian untuk hukum pertama, perubahan energi yang memungkinkan dalam sistem. Hukum kedua, spontanitas untuk perubahan energi tersebut. Dan hukum ketiga, hambatan dalam mencapai temperatur 0 Kelvin atau temperatur 0 absolut. Jadi ini merupakan ringkasan aspek yang dikaji dari masing-masing hukum klasik termodinamika. Sekarang kita lihat contoh untuk udara di permukaan laut yang bergerak naik menuju atmosfer terendah. Masih dalam zona biosfer. Diketahui udara di atmosfer dianggap merupakan gas ideal yang mengacu pada persamaan PV sama dengan RT, di mana P itu tekanan, V itu volume dan volume spesifik, dan R itu konstanta gas ideal bernilai 8,314 Joule per mol per Kelvin, dan T itu adalah temperatur dalam satuan Kelvin, di mana V itu merupakan rasio antara berat molekul atau satuannya itu 29 gram per mol untuk udara dibagi dengan densitas udara. Apabila udara pada volume tertentu naik dari level permukaan laut ke atmosfer lalu mengalami perubahan tekanan menurut hubungan dP per dH itu sama dengan negatif rho G, maka gunakan persamaan gas ideal untuk menentukan hubungan P dalam fungsi H atau pH, di mana pada saat
permukaan laut, atau H sama dengan 0, P sama dengan P0. Asumsikan kenaikan udara mengakibatkan perubahan volume, namun tidak pertukaran panas antara sistem dengan lingkungan, sehingga disebut sebagai adiabatic expansion, di mana Q sama dengan 0. Sebelumnya kita mengenal delta U sama dengan Q plus W. Untuk adiabatik, maka Q sama dengan 0. Perubahan energi internal gas ideal dapat ditentukan dengan dU sama dengan konstanta panas spesifik untuk volume konstan dikali dengan T. Gunakan ekspresi di atas dan hukum pertama termodinamika untuk menentukan persamaan yang menghubungkan antara perubahan temperatur terhadap perubahan ketinggian. Di sini kita akan menyelesaikannya satu persatu. Profil tekanan dan temperatur pada atmosfer. Sebelumnya kita diberikan persamaan gas ideal PV sama dengan RT, yang mana itu bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini, P sama dengan Rho per M dikali RT. Atau bisa kita susun ulang di mana Rho sama dengan P dikali M dibagi RT. Kemudian persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang menghubungkan perubahan tekanan terhadap perubahan ketinggian, di mana di situ kita substitusi Rho menjadi bentuk gas ideal yang telah kita susun ulang tadi. Kita gunakan pendekatan aritmetik di sini ya, pendekatan aljabar. Lalu kita substitusikan dan kita integrasikan. Pada saat ketinggian sama dengan 0 atau H sama dengan 0, maka P sama dengan P0. Kita hanya butuh satu kondisi batas karena itu merupakan turunan orde pertama. Setelah diintegrasikan, maka diperoleh persamaan yang mencerminkan tekanan sebagai fungsi dari ketinggian sebagai berikut. Dan kita juga diminta untuk menentukan tekanan dalam temperatur dalam fungsi ketinggian, di mana di situ kita diberikan persamaan telah diketahui energi internal suatu material gas itu merupakan hasil kali konstanta dikali dengan perubahan temperatur. Dan untuk persamaan termodinamika, hukum pertama termodinamika, di mana U delta U sama dengan Q atau panas ditambah dengan kerja. Namun karena kondisinya adiabatic expansion, maka Q sama dengan 0 dan W itu sama dengan negatif P dV. Kemudian gas ideal tersebut dengan persamaan PV sama dengan RT atau PV sama dengan M nRT ya, PV nRT, di mana V-nya itu volume. Kalau di persamaan sebelumnya V itu sama volume spesifik per massa atau per mol. Di sini mol atau massanya kita pisah di ruas kiri. PV sama dengan nRT berarti apabila saya turunkan PV, turunan PV sama dengan P dV plus V dP ya, dan itu sama dengan N R dt, di mana N itu sama dengan M per M. Dan dari tiga persamaan tersebut saya sun ulang, di mana delta U sama dengan CV dt, dan kemudian kerja di sini min P dV saya substitusi dengan gas ideal sehingga didapatkan bentuk seperti ini, dan disusun ulang diperoleh dt per dp menjadi seperti ini. Di persamaan sebelumnya saya telah mendapatkan persamaan dp per dh sama dengan min rho g. Ketika saya kalikan langsung, maka saya akan mendapatkan perubahan temperatur terhadap perubahan ketinggian menjadi seperti berikut. Nah, kita telah mendapatkan hubungan temperatur terhadap ketinggian dan tekanan terhadap ketinggian. Sekarang kita mendefinisikan konstanta, di mana CPM itu adalah konstanta CV pada volume konstan ditambah dengan konstanta gas ideal dibagi dengan berat molekul gas. Dan CVM itu sendiri adalah CV spesifik, di mana CV itu berbasis massa atau mol. CV itu adalah panas spesifik dari gas pada volume konstan. CP itu pada tekanan konstan, dan CVM itu adalah CV spesifik berbasis massa atau mol. Kemudian kita telah mendapatkan persamaan perubahan temperatur terhadap ketinggian, lalu kita plotkan, di mana kita mendapatkan gradien teoritis, di mana gradiennya sama dengan negatif G per CPM, sedangkan hasil pengukurannya itu gamma environmental atau gamma lingkungan ini sama dengan min dTdh, di mana di sini adalah hasil pengukuran. Ketika hasil pengukurannya kita plot dan ternyata dia sebanding dengan slope-nya sebanding dengan slope
adiabatik yang kita turunkan, maka itu disebut sebagai netral. Namun ketika dia bentuknya berlawanan, maka di situ rho slope-nya itu lebih kecil atau yang terukur di lingkungan itu lebih kecil daripada gamma adiabatik yang kita turunkan tadi, dan itu kondisi stabil yang banyak ditemukan. Stabil itu adalah jumlah yang paling banyak, kondisi yang paling banyak terukur di lingkungan. Sedangkan apabila sebaliknya, nilai dari gamma lingkungan yang terukur itu lebih besar daripada yang terhitung dalam kondisi adiabatik, maka itu disebut sebagai tak stabil. Tak stabil itu adalah kondisi yang langka, yang jarang jumlahnya, lebih sedikit intensitasnya ditemukan di udara atmosfer. Jadi itu adalah perbandingan dan hasil pengukuran dan hasil perhitungan dengan konsep Q sama dengan 0 adiabatis. Baik, untuk sesi pertama ini sampai di sini. Silahkan uji pemahaman dengan menjawab pertanyaan di LMS yang telah disediakan.